Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi sebelumnya. Terakhir kita bahas tentang penyelesaian relasi rekursif homogen dengan koefisien konstanta. Nah, kali ini kita akan membahas untuk bagian penyelesaian yang non-homogennya. Ya, relasi rekursif non-homogen atau tidak homogen dengan koefisien konstanta. Jadi di sini kita ingat kembali ya, relasi rekursif kapan dikatakan homogen dan kapan dikatakan non-homogen. Ya, kehomogenannya itu terletak pada apakah fungsi dari Fn. Ya, Fn itu adalah sembarang fungsi yang memuat variabel n, ya, bisa n kuadrat misalnya, setengah n dan seterusnya, ya. Nah, di sini relasi rekursif dikatakan non homogen jika Fn-nya tidak sama dengan 0, ya. Jika Fn sama dengan 0, berarti relasi rekursifnya homogen dan penyelesaiannya seperti pembahasan sebelumnya. Ya, nah sekarang berarti kita bahas bagaimana penyelesaiannya jika Fn-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, baik. Untuk penyelesaian relasi rekursif non-homogen dengan koefisien konstanta, belum ada prosedur umum untuk menentukan solusi khususnya. Ya, akan tapi di sini untuk penyelesaiannya kita bisa melihat dari bagaimana kondisi Fn, ya. Fn-nya jika polinomial nanti seperti apa, atau jika Fn-nya dalam bentuk lain seperti apa gitu. Jadi untuk penyelesaiannya ini nanti kita akan bagi menjadi 3 kasus, ya. Untuk kasus-kasus itu nanti kita bisa menyelesaikan relasi rekursifnya itu dan diperoleh solusinya itu solusi khusus, gitu ya. Jadi nanti nilai koefisien atau konstantanya nanti diketahui, maksudnya bisa diperoleh langsung gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung kita coba pelajari untuk kasus yang pertama, ya. Kasus pertama ini bila Fn-nya merupakan suatu polinomial berderajat T di dalam N. Maksudnya berderajat T adalah N-nya itu pangkatnya itu sampai T. Jadi misalnya Fn-nya itu sampai ya kan berupa polinomial, N-nya sampai N pangkat 100. Ya, gitu. Jadi misalnya N-nya A1 N pangkat 100 plus A2 N-nya di sini pangkat 99 dan seterusnya. Nah, berarti itu Fn-nya merupakan suatu polinomial berderajat 100 gitu ya. Nah, jika teman-teman menjumpai relasi rekursif non-homogen koefisien konstanta yang Fn-nya bentuknya seperti ini, ya, maka teman-teman bisa menyelesaikannya dengan cara memisalkan solusi khususnya, ya, AN sama dengan B1 N pangkat 1 plus B2 N pangkat T-1 dan seterusnya sampai plus B T plus 1. Jadi ini indeks ya. 1, 2, maaf ini bukan I ya, ini T. Ya. T, lalu di sininya B T plus 1. Ini juga bukan angka bilangan 1 yang biasa ya, maksudnya ini adalah indeks ya. Satunya kecil. Ya. Indeks 1, indeks 2, gitu ya. Sampai indeks T, indeks T plus 1. Gitu ya. Oke, kita nanti di sini kita misalkan kalau yang sebelumnya itu teman-teman misalkannya itu AN-nya sama dengan bla 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 gitu ya. Nah, kalau untuk yang solusi non homogennya
AN-nya itu sama dengan ini untuk yang Fn-nya polinomial. Ya. Jadi sebenarnya langkah umumnya sama ya untuk yang homogen maupun non homogen, akan tetapi yang kita misalkan EN-nya tuh berbeda. Oke, coba kita buka sebentar ya yang solusi yang homogen yang sebelumnya. Ya, yang seperti ini ya yang kemarin ya. Waktu yang relasi rekursif homogen, dimisalkannya itu AN sama dengan R pangkat N, lalu disubstitusikan ke dalam persamaan rekursifnya. Gitu ya. Nah, untuk yang non homogen ini tadi, AN-nya sama dengan B tadi yang panjang. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Yang ini ya. Kita langsung ke contoh 4.3. Misalkan kita akan mencari solusi khusus untuk relasi rekursif non-homogen dari persamaan 4.13. Diperhatikan teman-teman bahwa persamaan ini merupakan relasi rekursif non-homogen. Mengapa? Karena Fn-nya tidak sama dengan 0. Ya. Fn-nya memangnya apa? Fn-nya itu sama dengan 3n kuadrat min 2n plus 1. Ya. Fn-nya ini merupakan polinomial berderajat 2. Ya, jadi kita menggunakan kasus 1. Ya, penyelesaiannya adalah kita misalkan solusi khususnya itu mempunyai bentuk ini. Ya. Ini B1, ini indeks ya satunya. B indeks 1 N pangkat 2 plus B indeks 2 N plus B3. Ini sama ini AN-nya. Bentar saya tuliskan AN-nya. Ya, jadi kita misalkan seperti ini. AN, ingat ya, solusinya itu berarti AN sama dengan bla bla bla. Nah, jadi di sini dari awal kita misalkan AN-nya sama dengan ini. Gitu ya, solusi AN itu. Oke, kalau kita misalkan seperti ini berarti konsekuensinya teman-teman tinggal ikuti aja ya. Misalnya ini kan ada AN, nanti kita ganti ini. Lalu AN-1, berarti di sini AN-nya tinggal ganti N-1 semua, ya. N-1 kuadrat, terus di sini N-1 gitu. Lalu untuk yang N-2 juga sama. N-2 kuadrat plus B2, B indeks 2 ya, kali N-2 gitu ya. Tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan rekursif ini, nilai AN-1 dan AN-2, selebihnya sama. Ya, yang ini ruas kanan sama. Nanti diperoleh persamaan yang bawah ini. Nah, selanjutnya perhitungannya biasa ya. Teman-teman tinggal sederhanakan sedemikian hingga yang memuat N kuadrat ya dijadikan 1, nanti diperoleh ini. Yang memuat N ya koefisiennya dijadikan 1, jadinya ini. Lalu di sini untuk suku-suku yang tidak memuat N gitu ya. Ini masih fokus di yang ruas kiri. Ya. Lalu yang ruas kanan masih sama. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kalau sudah diperoleh bentuk yang tadi ini ya, kita akan bisa menentukan nilai dari B1, ini B indeks ya, B indeks 2, lalu B indeks 3. Dengan cara apa? Dengan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan substitusi, eliminasi, atau metode campuran. Ya, silakan. Nah, bagaimana mendapatkan nilai ini? Ya, 321-nya ini kita dengan menyamakan suku-sukunya. Ya, untuk yang di sini ya 12B1N kuadrat ya, kita samakan dengan 3N kuadrat ya, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya, maka suku-suku yang mempunyai variabel pangkat yang sama ya, koefisiennya juga akan sama.
Jadi di sini 12B1 sama dengan 3. Lalu di sini 34B1 dikurangi 12B2 sama dengan 2. Ini kenapa sama-sama negatif ya? Jadi di sini sama. Lalu yang di dalam kurung ini sama dengan 1, yaitu suku yang tidak memuat variabel n, gitu ya. Nah, seperti ini jadinya SPLTV. Ya. Lalu diperoleh nilai-nilainya B indeks 1, B indeks 2, dan B indeks 3. Oke, jika sudah, tinggal teman-teman substitusikan kembali nilai B-nya ini ya, B1, B2, B3 ke dalam solusi AN yang tadi sudah kita misalkan AN-nya itu ini. Ya, jadi B1, B2, B3 dimasukkan nilainya. Ya, jadi diperoleh AN, ya di sini P untuk partikular ya, karena sudah kita bisa dapatkan solusi khususnya, jadinya khusus itu berarti partikular ya. AN P sama dengan 1/4 N kuadrat plus 13/24N plus 71/288. Ya, ini solusi khususnya. Ya, oke. Saya rasa mudah ya, tidak ada masalah. Kita lanjutkan untuk yang kasus yang kedua. Ya, untuk yang kasus kedua ini kita bisa gunakan metodenya jika Fn-nya itu berbentuk beta n. Ya, beta n maksudnya adalah Fn-nya itu berbentuk sembarang fungsi ya, yang dimana itu dia tuh n-nya tuh merupakan pangkat. Ya, betanya tuh bisa sembarang bilangan, misalnya 100 pangkat n boleh, setengah pangkat n boleh, gitu ya. Beda dengan yang kasus pertama tadi. Untuk kasus yang pertama, n-nya itu merupakan variabel-variabel dalam fungsi polinomial n kuadrat, n pangkat 5, n pangkat 10, dan seterusnya. Itu ya, teman-teman perhatikan perbedaannya di situ. Ya. Nah, bagaimana untuk yang kasus kedua ini? Untuk penyelesaiannya, kita langsung lihat ke contoh 4.4. Oke. Oh ya, untuk yang kasus kedua ini ada syaratnya ya. Untuk syaratnya ini, beta ini ya tidak boleh merupakan akar karakteristik dari relasi rekursif soalnya. Ya. Akar karakteristik sebelumnya sudah kita pelajari yang di fungsi homogen ya. Oke, sebentar saya tampilkan. Oke, yang ini ya. Ya, yang sebelumnya ini adalah persamaan karakteristiknya, lalu ini adalah akar-akar karakteristiknya. Ini slide ini saya tampilkan dulu waktu di penyelesaian yang homogen. Ya, misalkan ini saat ini disubstitusikan ke dalam persamaan rekursif, nanti diperoleh persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik ini nanti jika diselesaikan akan diperoleh akar karakteristik. Ya, seperti ini akar karakteristiknya contohnya. Itu ya. Oke, kita kembali yang tadi. Nah, jadi sekali lagi di sini berarti teman-teman perlu berhati-hati bahwa kita bisa menggunakan kasus kedua jika Fn-nya bentuknya seperti ini, beta pangkat n, akan tapi betanya itu tidak boleh merupakan akar karakteristik dari persamaan rekursif tersebut. Ya. Oke, kita lihat contoh 4.4. Misal ada persamaan rekursif berbentuk 4.16. Ya, teman-teman perhatikan di sini merupakan persamaan relasi rekursif ya, non homogen dengan koefisien konstanta. Mengapa non homogen? Karena Fn-nya tidak sama dengan 0, yaitu Fn-nya sama dengan 42 kali 4 pangkat n, yang mana ini merupakan
beta N dengan betanya sama dengan 4. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dia memenuhi kasus 2 karena memenuhi bentuk ini, beta N. Dan juga teman-teman perhatikan bahwa 4 ini tidak merupakan menjadi akar karakteristik dari ini. AN plus 5AN min 1 plus 6AN min 2. Ya, nanti teman-teman untuk mengetahui Bu ini akar karakteristiknya berapa. Ya, teman-teman tinggal difaktorkan aja nanti ketemunya berapa. Ini akar karakteristiknya nanti bukan 4. Ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk penyelesaiannya berarti di sini kita bisa misalkan AN sama dengan B4N. Ini adalah AN. Oke. Saya tuliskan dulu ya. Ya, seperti ini ya. Jadi, konsekuensinya kalau seperti ini, kalau yang teman-teman mau cari N-1, tinggal diganti N-nya jadi N-1 ya. Kalau untuk yang suku N-2 tinggal diganti N-nya jadi N-2. Lalu disubstitusikan ke persamaan 4/16. Itu ya. Di sini perhatikan, mohon maaf, di sini salah ketik ya. Seharusnya ini pangkat ya. B pangkat 4N. Lalu di sini 5B 4 pangkat N ya. Lalu dikali 4 pangkat negatif 1 ya. Ini pangkat negatif 1 ya. Lalu plus maaf ini bukan I ya. Ini N. N-2 ya. Lalu di sini jadinya 6B 4 pangkat N dikali 4 pangkat negatif 2. Lalu di sini sama dengan atas, jadi di sini 4 pangkat N. Ya. Oke. Next step sama seperti sebelumnya ya, teman-teman tinggal otak-atik ya, sedemikian hingga ya dicari bentuk sederhananya, sedemikian hingga nanti bisa kita peroleh nilai B. Kalau yang sebelumnya kalau satu itu karena dia ada B1, ada B2, ada B3, jadi kita harus menggunakan penyelesaian sistem persamaan linier ya, karena berupa sistem. Nah, kalau yang ini karena hanya ada satu variabelnya, jadi bisa langsung ya diperoleh B sama dengan 16. Oke, kalau sudah diperoleh nilai B, tinggal teman-teman substitusikan kembali ke dalam solusi khusus tadi AN ini ya. Jadi diperoleh ANP ya. AN untuk solusi partikular atau solusi khusus sama dengan 16 kali 4 pangkat N. Udah ya? Baik, untuk selanjutnya di sini ada contoh 4.5 untuk kondisi yang berbeda dari yang 4.4 tadi. Perbedaannya apa? Coba kita lihat ya. Misalnya ada persamaan rekursif 4.18 ya. Ini merupakan relasi rekursif non-homogen ya dengan koefisien konstanta. Ya, karena di sini teman-teman perhatikan bahwa Fn-nya itu tidak sama dengan 0, yaitu bernilai 3 pangkat N. Nah, penyelesaiannya di sini apakah bisa menggunakan kasus 2 yang tadi dengan misalkan B pangkat 4N? Ya, teman-teman perhatikan dulu ya. Apakah memenuhi syaratnya? Apakah beta N ya, betanya ini bukan merupakan akar karakteristik dari relasi rekursif itu. Nah, untuk mengetahuinya ya teman-teman caranya sama ya, difaktorkan ya. Teman-teman cari dulu persamaan karakteristiknya. Kalau sebelumnya teman-teman saya menulisnya tuh pakainya R kuadrat min 6R gitu ya. Teman-teman jangan bingung. Di sini pakainya X boleh. Kalau teman-teman mau pakai huruf yang lain nggak ada masalah ya. Oke, di sini pakainya untuk yang kali ini X kuadrat ya. Teman-teman jangan bingung ya.
Oke, di sini karena persamaan rekursifnya ini, ya maka persamaan karakteristiknya adalah x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 3 pangkat n. Ya. Ini sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana mencari persamaan karakteristik di di video sebelumnya. Oke. Next, di sini tinggal kita buat pemfaktorannya. Di sini A-nya abaikan ya. Tidak perlu A ini, maaf. Ini salah, seharusnya tidak ada A-nya. Oke, selanjutnya diperoleh X min 3 kuadrat sama dengan 3N. Nah, dari sini teman-teman perhatikan. Betanya 3. Dan ternyata 3-nya itu merupakan akar karakteristik kembar dari persamaan rekursif ini. Nah, jika terjadi hal seperti ini, maka untuk pemisalan solusi khususnya jangan sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu B, ya, B, ini untuk 4N-nya tidak selalu 4N ya. Teman-teman tinggal mengikuti. Kalau yang ini misalnya 5N, berarti di sini B 5N. Ya, misalnya di sini 42 kali 100 pangkat N, berarti di sini B kali 100N gitu ya. Nah, untuk yang kasus yang jika betanya merupakan akar karakteristik ya. Oke, untuk pemisalannya di sini ada imbuhan variabel n ya. Di sini karena pangkatnya kembar 2 ya, maaf kok pangkat. Faktornya itu per akar karakteristiknya X sama dengan 3, yang mana dia kembar 2. Ya, makanya di sini kita kalikan dengan n kuadrat. Gitu ya. Jadi tidak hanya B kali 3N. Tidak seperti yang sebelumnya. Yang atas tadi, gitu ya. Di sini kita misalkan AN, oke saya tuliskan dulu. Ya, seperti ini ya. Kita misalkan AN sama dengan BN kuadrat kali 3N. Nah, selanjutnya analog seperti contoh-contoh sebelumnya. Ya, disubstitusikan ke dalam relasi rekursifnya. Ya, di sini untuk maaf ya, ini bukan AR ya, ini AN. Berarti AN tinggal kita ganti yang sama kayak tadi. Lalu yang di sini 6AN min 1-nya, AN 1-nya, AN min 1-nya tinggal dimasukkan juga ya. Nilainya jadinya B ya kali N min 1 pangkat 2. Ya, ini seperti ini tadi ya. Jadi di sini kalau AN min 1 berarti B kali N min 1 kuadrat dikali 3 pangkat N min 1. Ya, ini 3 pangkat N min 1. Gitu ya. Lalu sama juga untuk yang AN min 2. Ya, berarti AN min 2 sama dengan B kali N min 2 kuadrat dikali 3 pangkat N min 2. Oke. Nah, sama dengan 3N. Tuh ya. Oke. Untuk selanjutnya sama juga seperti yang sebelumnya, teman-teman tinggal otak-atik ya. Sedemikian hingga nanti kita bisa peroleh nilai B. Ya. Disederhanakan yang bisa dicoret gitu ya, yang bisa dikurangi gitu ya. Nanti sedemikian hingga diperoleh bentuk ini. 2B kali 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat N. Ini bisa kita peroleh berarti 2B sama dengan 1 dan B sama dengan setengah. Nah, kalau sudah kita peroleh nilai B-nya, tinggal substitusikan kembali ke yang tadi kita misalkan AN-nya ini. Jadi, B-nya adalah setengah. Jadi, ANP sama dengan setengah kali N kuadrat kali 3 pangkat N. Oke, cukup gitu ya. Nah, itu untuk yang kasus yang Fn-nya sama dengan berbentuk beta pangkat N. Oke, kita lanjutkan ke kasus yang ketiga. Ya.
Untuk kasus yang ketiga, ini kita bisa gunakan saat Fn-nya merupakan perkalian antara polinom dengan fungsi eksponen. Jadi gabungan dari kasus 1 dan kasus 2. Kalau kasus 1 itu polinom saja, kasus 2 itu fungsi eksponen saja. Nah, untuk yang kasus 3 itu jika Fn-nya itu merupakan perkalian dari keduanya. Gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita perhatikan di bawah ini. Ya, diperhatikan bahwa untuk mendapatkan solusi khususnya, ya kita bisa melakukan cara yang sama seperti sebelumnya, ya. Dengan cara nanti kita kalikan, gitu ya. Solusi khususnya itu berbentuk perkalian antara kasus 1 dengan kasus 2. Oke. Nanti kita lihat contoh ya. Di sini maaf, ini bukan 1 ya, di sini Fn. Ya. Jadi kita lihat bentuk umum dari Fn untuk yang kasus ketiga. Ya, bentuk umum Fn-nya itu seperti ini. Perkalian antara polinom, ya. Jadi polinomialnya itu n-nya pangkatnya berjalan, gitu ya. N-nya pangkat sekian, gitu. Lalu dikalikan dengan fungsi eksponennya di sini beta n. Beta pangkat n maksudnya. Ya. Nah, maka ya solusinya sama kayak yang sebelumnya, ya. Nanti ikut kita kalikan juga gitu solusinya. Fn-nya tadi perkalian, ya, antar keduanya. Untuk solusinya pun nanti kita misalkan an-nya itu perkalian dari keduanya juga gitu, ya. Kita lihat langsung aja ke contoh 4.6. Oke, di sini kita misalkan ada persamaan 4.20. Di sini merupakan relasi rekursif non homogen, ya, dengan koefisien konstanta. Mengapa dia non homogen? Karena Fn-nya tidak sama dengan 0, yaitu Fn-nya sama dengan 3n kali 2 pangkat n. Ya, yang mana 3n ini merupakan polinomial dengan pangkat 1, ya. Lalu di sini fungsi eksponen, ya, 2 pangkat n. Nah, jadi di sini kita menggunakan kasus ketiga, ya. Oke, untuk penyelesaiannya di sini kita lihat cari dulu persamaan karakteristiknya, ya. Sama seperti tadi, berarti di sini persamaan karakteristiknya an-nya berarti di sini tuh jadinya an plus an-1 sama dengan 3n kali 2 pangkat n. Jadinya pindah ruas ya yang an-1-nya. Jadi akibatnya persamaan karakteristiknya seperti ini. X plus 1 sama dengan 3n kali 2 pangkat n. Jadi di sini teman-teman perhatikan bahwa betanya, ya, beta pangkat n 2-nya ini bukan merupakan akar karakteristik dari persamaan X plus 1. Jadi bisa kita gunakan yang kasus kedua yang bagian pertama, ya. Jadi di sini untuk solusi khususnya kita menggunakan bentuk umum ini. Jadi dimisalkan an sama dengan ini, ya. Saya tulis dulu. Ya, jadi dimisalkan an sama dengan ini, ya. B indeks 1 kali n plus B 0 dikali 2 pangkat n. Nah, selanjutnya tinggal disubstitusikan ke persamaan rekursifnya. Ya, an-1-nya jadinya analog aja ya, sama kayak yang sebelumnya. Saya rasa tidak ada masalah, kita langsung bisa lihat yang bagian bawah. Ya, seperti ini. Jadi otak-atik lagi gitu ya, sedemikian hingga nanti bentuknya bisa lebih sederhana, ya. Menyederhanakannya di sini, teman-teman bisa jadikan satu suku-suku yang memuat variabel n, ya. Lalu dijadikan satu di sini koefisiennya, lalu selanjutnya jadikan satu untuk suku-suku yang tidak memuat variabel n, gitu ya.
sama dengan 3N. Ini sama aja ya, tidak berubah untuk yang ruas kanan. Nah, selanjutnya akan diperoleh bentuk sistem persamaan linier dua variabel ya, menyamakan koefisien ruas kiri dan ruas kanan. Ya, di sini untuk suku yang memuat variabel n ya, berarti di sini maaf ya, ini tuh B setengah ya. Coba nanti teman-teman cek lagi, mohon maaf seperti ini masih banyak yang harus diperbaiki pengetikannya ya. Nanti diperoleh seperti ini ya. Berarti di sini itu adalah kita samakan dengan koefisien yang memuat variabel n di ruas kanan. Ya, jadi ini sama dengan 3. Ya. Lalu untuk yang sini ya, di sini pada ruas kanan tidak ada suku yang tidak memuat variabel n. Ya, karena hanya satu suku ya yang ruas kanan. Jadi di sini sama dengan 0. Oke. Untuk penyelesaiannya teman-teman bisa gunakan substitusi, eliminasi maupun metode campuran. Nanti akan diperoleh nilai B1 sama dengan 2 dan B0 sama dengan 2/3. Nah, kalau sudah teman-teman substitusikan kembali ke dalam permisalan AN. Tadi AN kita misalkan ini. Nah, jadi B1-nya tadi berapa, B0-nya berapa, tinggal disubstitusikan jadinya ANP sama dengan B1-nya 2 ya. Jadi 2N plus B0-nya 2/3 kali 2 pangkat N. Nah, itu ya. Itu untuk kasus yang ketiga. Ya, teman-teman penyelesaiannya untuk relasi rekursif non-homogen bisa diklasifikasikan dulu memenuhi kasus yang keberapa lalu selesaikan. Ya. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya ada yang perlu teman-teman perhatikan dulu ya, bahwasanya di dalam relasi rekursif non-homogen dengan koefisien konstanta ini ada istilah solusi total ya. Yang tadi yang sudah kita cari itu adalah solusi khusus atau partikular ya. Nah, untuk solusi total ya, itu teman-teman bisa menyebutnya solusi saja ya. Saat ada kata solusi saja, berarti itu yang dimaksud solusi total gitu ya. Untuk solusi khusus, kata khususnya itu perlu disebut gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mendapatkan solusi total dari relasi rekursif non-homogen dengan koefisien konstanta ini. Nah, ternyata solusi total ini sebenarnya adalah penjumlahan ya dari relasi rekursif non-homogen ya yang kita andaikan dia homogen ya ditambah dengan solusi partikular. Itu ya, di sini teman-teman perhatikan bahwa di sini ada nah, solusi total ini merupakan penjumlahan ya, jumlah dua bagian itu di sini maksudnya penjumlahan dari solusi homogen. Ya. Solusi homogen ini berarti Fn-nya kita anggap dia sama dengan 0 dulu. Cari solusinya tapi sampai ke solusi khusus. Ya. Nah, kemudian solusi ini ya ditambah dengan solusi khusus. Ya, solusi khusus yang tadi sebagaimana sudah kita pelajari. Ya, Fn-nya itu dihitung di ruas kanannya. Ya. Jadi di sini ya solusi total mempunyai bentuk umum sebagai berikut. AN ya. Pangkat dalam kurung P-nya sudah hilang karena di sini bukan partikular lagi seperti yang atas ini ya. AN ini berarti solusi total sama dengan, nah ini adalah solusi homogen. Kita anggap Fn-nya sama dengan 0, kita cari, kita hitung sampai diperoleh
solusi khusus dari solusi homogen itu, lalu ditambah dengan PN. PN ini adalah sama dengan ANP, ya, solusi partikular atau solusi khusus saat Fn-nya yang di ruas kanan itu dihitung, gitu ya. Tinggal dijumlahkan aja udah selesai. Itu adalah solusi total dari relasi rekursif non homogen dengan koefisien konstanta. Oke, contohnya bisa teman-teman perhatikan contoh 47. Ya, misalnya ada bentuk relasi rekursif non homogen sebagai berikut. Ya. Maaf, ini tuh bukan 3 indeks N. Ini 3 pangkat N. Ya, ini 3 pangkat N. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk solusi totalnya, ya, AN sama dengan, ini saat kita buat sama dengan 0. Berarti 3 pangkat N-nya kita abaikan, kita anggap dia 0. Nanti diperoleh ini. Ya. Solusi homogen bisa kita tulis ANH. Ya. ANH sama dengan ini. Caranya sama seperti sebelumnya sudah kita pelajari ya. Nah, selanjutnya ANP-nya sama dengan ini. Ya. Caranya sama yang seperti yang sudah tadi kita pelajari. Ini merupakan relasi rekursif non homogen kasus kedua, ya, yang berbentuk 3 pangkat N atau beta pangkat N, ya. Nanti diperoleh ANP-nya ini. Nah, jadi solusi totalnya AN sama dengan ANH plus ANP, tinggal disubstitusikan diperoleh ini. Begitu ya. Nah, di sini untuk solusi khusus dari homogennya tidak bisa kita cari untuk yang kasus ini karena tidak diketahui nilai awalnya, ya, tapi akan alangkah baiknya ini dihitung kalau diketahui nilai awalnya, ya. Jika diketahui nilai awalnya, teman-teman hitung sampai ke A0 dan A1-nya. A0 dan A1-nya dicari dulu, ya. Baru teman-teman masukkan ke dalam solusi total, gitu ya, jika diketahui nilai awal. Oke, seperti itu teman-teman untuk penyelesaian relasi rekursif non homogen dengan koefisien konstanta. Untuk contoh lain, teman-teman bisa pelajari, ya. Latihan-latihan yang banyak akan lebih bagus untuk menambah pemahaman teman-teman. Itu saya cukupkan untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan nanti penyelesaian relasi rekursif dengan metode yang berbeda. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.